Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Selamat malam kepada Bapak Ibu yang sudah sempat untuk mengikuti acara virtual kita, yaitu pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah, yang akan dipaparkan oleh 4 narasumber kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama dari Ibu Rini Andriani, yang kedua dari Bapak Syafnil Nasution, dan yang ketiga dari Ibu Berlian Juni Rusmawati, dan yang keempat dari Ibu Titis Cahyaningsih. Yang pada hari ini materi filosofi Ki Hajar Dewantara yang akan dibawakan oleh Ibu Rini Andriani. Lalu yang kedua nanti nilai peran guru penggerak yang dibawakan oleh Bapak Syafnil Nasution. Yang ketiga, visi guru penggerak oleh Ibu Berlian Juni Rosmawati. Dan yang keempat, budaya positif di sekolah, yaitu Ibu Titis Cahyaningsih. Sebelum kita memulai pengimbasan kita pada hari ini, izinkan saya memberikan sedikit pantun kepada Bapak Ibu di tempat ini. Yang pertama, burung merpati diberi makan, terbang melayang, terasa ringan. Terima kasih kami ucapkan kepada peserta yang sudah datang. Yang kedua, dari Bontang ke Cilacap, jalan sendiri bukan keramat. Selamat datang tulus terucap kepada hadirin yang terhormat. Ya. Oke, mari saya beri kesempatan kepada Ibu Rini Andriani yang akan memaparkan materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Desi. Sudah Bapak Ibu? Sudah Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih juga Bapak Ibu guru hebat yang lainnya. Mohon maaf karena ketergangguan di laptop saya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, bisa next Bu Desi. Baik, di modul ini saya akan memaparkan refleksi tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dielaborasi di pemahaman modul 1.1. Baik. Adapun tujuan mungkin gangguan sinyal juga ya Pak. Enggak apa-apa Pak, kita lanjut aja Pak ya. Pasatnya kita lanjut aja. Adapun tujuan pembelajaran di pengimbasan materi budaya positif ini kita buat, yaitu di aksi nyata kita sebagai guru penggerak di angkatan ke-7. Ya harapannya kita dapat menularkan ilmu-ilmu yang kita peroleh di modul 1 dengan Bapak Ibu guru yang ada di lingkungan sekolah di SMK Negeri 10 maupun di lingkungan SMK Negeri 4 maupun Bapak Ibu guru yang mengajar di luar sekolah yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai guru itu kita sebenarnya nggak ada salahnya kita belajar karena Ki Hajar Dewantara ini merupakan tokoh pahlawan pendidikan kita. Jadi kita berrefleksi sedikit ke belakang, mempelajari bagaimana filosofi yang diajarkan Ki Hajar Dewantara pada masa dahulu. Nah, sebenarnya di masa yang sekarang ini kita sebagai tenaga pendidik, sebagai guru itu juga sangat diperlukan kita sebagai guru. Nah, di sini saya akan bercerita bahwasanya refleksi di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu salah satunya yang pertama dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu dengan kata menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dari kalimat yang saya sebutkan, perlu digarisbawahi bahwasanya keselamatan dan kebahagiaan. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru, kita mampu menuntut anak didik kita yang ada di sekolah, agar anak-anak didik kita ini di kehidupan yang akan datang memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Artinya, apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, apa yang diimpikan, bisa tercapai. Jadi,
Masih banyak sih sebenarnya guru-guru yang ada di lingkungan sekolah kita ya, itu kebanyakan guru itu menuntut ya, tetapi sebenarnya kalau kita mau merefleksikan diri, bagaimana refleksi di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, sebenarnya kita guru itu menuntun, tetapi bukan menuntut. Kalau berbicara menuntut, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya ataupun perbuatannya, bukan dasarnya, tetapi hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu dapat kita bina di dalam sekolah kita itu dengan kita sebagai seorang guru itu dapat menuntun anak-anak didik kita. Di dalam refleksi Ki Hajar Dewantara, di dalam menuntun maupun mengamong, itu kita mengenal istilah, ya, istilah. Salah satunya itu ada 3 istilah. Istilah yang pertama yaitu Ingarso Sungtulodo, ya. Kita sebagai guru itu Ingarso Sungtulodo. Ingarso Sungtulodo itu apa? Bahwasanya kita sebagai guru, seorang pemimpin pembelajaran harus mampu memberikan sisi teladan terhadap anak didik kita yang ada di sekolah. Di dalam ini ada istilah lain lagi yaitu Ingmadio Mangunkarso. Ingmadio Mangunkarso itu seseorang di tengah kesibukan kita sebagai guru, kita juga harus mampu membangkitkan ataupun mengunggah, memberikan semangat daya juang terhadap anak didik kita. Selanjutnya ada istilah yang tidak lekang dari pemikiran kita, yaitu Tuturi Handayani. Tuturi Handayani ini, kita sebagai guru harus mampu mendorong anak-anak didik kita dari belakang, agar apa impian dan cita-cita mereka dapat tercapai dengan semangat dan daya juang mereka. Kemudian kita masuk ke dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua, yaitu kodrat anak. Kalau berbicara tentang kodrat anak ini, kodrat anak itu merdeka batin, merdeka lahir di dalam pendidikan pengajaran. Manusia merdeka itu yang bagaimana? Manusia merdeka itu manusia yang hidupnya lahir atau batinnya tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berkehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bahan dari persatuan. Kemudian kodrat anak itu apa selain merdeka? Yaitu kodrat anak bermain. Nah, bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemampuan, tenaga, cita rasa, karsa, karya, ataupun pekerti itu sudah ada pada diri anak-anak. Permainan anak juga dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Nah, di sini kalau kita baca dan kita cermati, kita sebagai guru, terkadang ada istilah bermain sambil belajar. Bagaimana kita seorang guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, itu tergantung kita sebagai guru. Karena apa? Karena memang kodrat anak itu bermain, ya. Jadi semisal saya sebagai guru olahraga, saya selalu memberikan pemanasan itu dalam bentuk bermain. Walaupun bermain, tetapi intisari dari tujuan pembelajaran itu akan dapat kita tempuh dengan konsep dalam pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin dengan guru-guru maupun yang lain, kita akan membuat semacam konsep bagaimana pembelajaran itu menyenangkan, baik itu misalnya mata pelajaran matematika, bermain game, tapi unsur menghitungnya itu juga ada gitu tidak langsung. Karena itu ada kodrat anak itu bermain. Untuk apa? Agar kita bisa bibit-bibit unggul ini bisa tumbuh di masa yang akan datang dengan kehidupan yang lebih bahagia dan lebih cerah apa yang diimpikan anak-anak. Ini sudah mau di slide terakhir, yaitu yang ketujuh tentang relevansi filosofis pendidikan. Jadi ini sudah slide terakhir, saya hanya bisa berpesan bahwasanya maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Lalu harapannya
kita sebagai guru dan murid mampu berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman rasa takjub maupun kasmaran, baik itu dengan menggali spiritual, menggali intelektual dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di masa yang akan datang. Saya rasa presentasi saya modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sudah selesai. Terima kasih. Salam bahagia, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Rini Andriani yang sudah memaparkan slide-nya. Maaf Waktunya kepada pas ya Bu Desi ya? Ya, pas Bu, pas Bu. Izin Bapak Ibu jika tadi ada sedikit kendala dan juga dari slide juga mungkin karena jaringan di sini. Selanjutnya pemaparan yang ketiga oleh Bapak Syafnil Nasution yang akan membawa kita dalam pemaparan nilai peran guru penggerak. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Syafnil Nasution. Baik, terima kasih Bu Desi. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua, Bapak guru hebat. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi untuk kita semua tentang nilai dan peran guru penggerak. Ya, saya buka. Sudah nampak ya? Sudah. Bisa bergerak ya? Ya, baik Bapak dan Ibu. Ya, dari awal dulu Pak Indra. Oke. Yang pertama modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Jadi sebagai seorang guru ada dua hal yang harus kita miliki. Yang pertama adalah nilai dan yang kedua adalah peran. Next. Adapun nilai-nilai yang harus dimiliki sebagai seorang guru, bukan hanya sebagai seorang guru penggerak saja, tetapi adalah nilai-nilai yang harus kita miliki sebagai seorang guru atau seorang pendidik. Yang pertama adalah berpihak kepada murid. Ya, dalam arti kata di sini adalah sebagai seorang guru kita harus bisa menuntun, mendorong, dan memfasilitasi pembelajaran untuk kebutuhan murid. Paradigma yang kita laksanakan selama ini adalah bahwasanya pola pembelajaran yang kita lakukan kebanyakan hanyalah teacher center, yaitu berpihak kepada guru. Sebenarnya yang diharapkan di sini adalah student center, artinya berpihak kepada siswa. Jadi kita bisa menggali peran-peran yang ada pada siswa. Nah, di sini kita hanya berperan untuk menuntun dan mendorong nilai-nilai yang ada pada diri mereka. Kemudian nilai guru penggerak yang kedua adalah inovatif. Ya, inovatif atau inovasi. Ini artinya adalah memiliki ide atau pandangan baru, kreatif, dan dapat menghasilkan karya untuk kemajuan sekolah. Jadi arti kata di sini, pola pendidikan yang harus dimiliki guru tadi, seorang guru itu harus update. Artinya di sini, jangan kalau kita ya mohon maaf, kebetulan saya adalah guru otomotif, ya mungkin di sini ada Pak Hendra dan Bapak Askuri juga itu guru otomotif. Di dalam pembelajaran kita selalu membelajaran misalnya kepada mobil yang artinya masih konvensional. Sementara orang tua murid mobilnya sudah sistemnya elektrik atau ingin menentukan prioritas pengembangan diri. Kemudian menuntun dan mengarahkan anak untuk dapat melakukan pembelajaran di kelas maupun melakukan praktik di dunia industri dengan baik. Kemudian yang berikutnya yaitu mendorong kolaborasi dengan sejawat. Nah, inilah yang paling kita butuhkan sebagai seorang guru tadi, kolaborasi kita ya di antara sesama teman ya, gunanya adalah untuk kepentingan anak ya. Next. Kemudian peran yang ketiga itu menjadi coach bagi guru lain. Di mana untuk menjadi coach guru lain tadi adalah melakukan refleksi sharing untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan untuk perbaikan
bersama di masa yang akan datang. Membagikan hasil praktik baik dan berkolaborasi dengan teman sejawat yang ingin menjadi penulis. Ya, mungkin ya inilah ada beberapa galeri atau kumpulan-kumpulan yang mungkin bisa kita laksanakan ya dengan mengkaitkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Ya, sebagai kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah nilai dan guru penggerak itu haruslah kita laksanakan ya, walaupun tidak bisa maksimal, minimal kita berusaha dengan baik. Kemudian peran kita harus kita laksanakan, gunanya adalah untuk kepentingan daripada siswa. Sekali lagi kita sebagai seorang guru, mari kita budayakan adalah bagaimana pembelajaran yang akan kita laksanakan kepada siswa kita nanti adalah dengan cara berpihak kepada siswa, bukan berpihak kepada guru. Artinya kita harus sering-sering menggali potensi-potensi yang ada pada diri anak didik kita. Bagaimana cara kita laksanakanlah dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai seorang guru. Mudah-mudahan kita menjadi guru adalah merupakan pilihan dan panggilan jiwa bagi kita. Mungkin itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Mungkin nanti ada diskusi tanya jawab di antara teman-teman. Ya, mungkin kita sering di sini. Kepada Ibu Desi kami kembalikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Syafrin Nasution yang sudah memaparkan kepada kita nilai peran guru penggerak. Selamat malam guru-guru hebat semua. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu Werlia. Terima kasih buat Ibu Moderator, Ibu Mondesi, dan Ibu Rini yang sudah memberikan saya kesempatan untuk pertama kali mempresentasikan tentang visi guru penggerak. Sebentar ya. Baik, ini merupakan modul. Apakah udah kelihatan semua materinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, guru-guru hebat, di materi saya ini saya membahas tentang visi guru penggerak. Di sini visi yang saya ambil sebagai guru penggerak diantaranya adalah terwujudnya siswa terampil dalam menggunakan gadget dan berkarakter Pancasila. Visi ini perlu kita buat supaya kita fokus di dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan di dalam mewujudkan visi sebagai visi guru penggerak, kita harus merancang sebuah perubahan dengan menerapkan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh murid kita. Baik, Bagja itu merupakan singkatan dari beberapa tahapan-tahapan yang ada. Yang pertama itu B, itu artinya membuat pertanyaan utama. Di sini prakasa perubahan yang saya terapkan yaitu mewujudkan siswa yang terampil menggunakan gadget dalam pembelajaran. Dalam membuat pertanyaan utama, langkah pertama yaitu saya harus melihat dulu potensi-potensi apa yang ada di dalam anak didik saya. Contohnya, pertanyaan yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menggunakan IT di pembelajaran? Dan yang kedua, bagaimana caranya agar siswa dapat menggunakan IT dalam pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai pembelajaran, nilai-nilai Pancasila.
tindakan yang saya lakukan atau penyelidikan untuk menjawab pertanyaan yang saya buat sendiri di dalam menginisiasi perubahan. Yang pertama itu, saya harus memberikan pengertian dulu kepada anak didik saya tentang manfaat gadget. Kita tahu bahwa gadget ini bukan hal yang biasa lagi buat anak didik sekarang ini. Bahkan gadget ini sudah bisa kita bilang sebagai kebutuhan pokok di dalam pembelajaran, karena merupakan salah satu sumber informasi yang kita dapatkan melalui gadget. Dan sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus menuntun anak itu sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan saya melihat sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini bahwa gadget itu memang sudah menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak, ya, karena ini kita memasuki era 5.0. Jadi sebelum kita melakukan penggunaan IT atau gadget, tentunya kita harus jelaskan dulu kepada anak didik kita apa itu gadget dan bagaimana manfaat gadget untuk di dalam pembelajaran. Dan yang kedua, tentunya mengajak anak-anak untuk berdiskusi, meminta usul atau pendapat dari mereka tentang gadget dan bagaimana pemahaman mereka tentang manfaat gadget yang mereka miliki. Lalu yang ketiga, tindakan yang ketiga, membaca literatur tentang aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran. Jadi harus kita akui Bapak Ibu bahwa memang dengan anak-anak generasi 5.0 ini kita sebagai guru juga harus memahami, harus lebih banyak tahu juga, tentunya dengan membaca dan mencari tahu aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran. Gunanya untuk apa? Supaya kita bisa mengikuti hal-hal apa yang disukai anak-anak di dalam pembelajaran. Dan yang keempat, kita juga harus membatasi penggunaan gadget. Jadi di sini sebelum ini ya memang kita harus membuat keyakinan kelas dulu nanti bahwa gadget itu, handphone itu, Android itu dipakai di dalam jam pembelajaran untuk menghindari hal-hal yang tidak baik nantinya. Dan yang kelima, tindakan yang kelima, mengajak anak untuk membuat kreativitas dengan menggunakan handphone, Android, atau gadget mereka. Ini pastinya kita lebih tahu bahwa nantinya anak-anak itu akan lebih terampil dia, lebih kreatif di dalam menggunakan handphone, karena mereka lebih paham tentang aplikasi-aplikasi yang ada di gadget. Dan yang selanjutnya, tidak memanjakan anak. Maksudnya di sini kenapa saya buat tindakan seperti ini, itu tadi kita harus membatasi penggunaan gadget kepada anak supaya nantinya untuk menghindari copy paste yang akan membuat anak tidak berpikir kritis. Tahapan yang kedua, A, ambil pelajaran. Di sini pada tahap ini kita membuat pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan, aset, potensi dengan melakukan identifikasi. Pertanyaannya yang pertama, apakah semua siswa mempunyai gadget? Yang kedua, apakah semua siswa paham menggunakan gadget? Dan yang ketiga, hal-hal positif apa yang kita dapat di dalam menggunakan gadget atau handphone atau Android di dalam pembelajaran? Daftar tindakan yang saya lakukan demi visi saya terwujud. Yang pertama, saya harus melakukan pendataan dulu kepada semua siswa yang saya ajar, saya didik, apakah mereka mempunyai gadget, apakah mereka juga mempunyai
paket seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, membuat angket kepada siswa yang paham menggunakan gadget. Jadi di sini kita bisa mendata siswa-siswa manakah memang yang paham betul mengenai aplikasi-aplikasi di dalam handphone. Dan itu bisa kita lihat dari merek-merek handphone yang mereka miliki. Yang ketiga, melakukan pendataan kepada siswa tentang penggunaan gadget dalam pembelajaran. Selanjutnya, langkah yang ketiga, gali mimpi, dream. Pada tahap ini diharapkan bahwa jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dapat digunakan untuk menyusun narasi bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Pada kolom pertanyaan, apakah yang akan terjadi jika dalam pembelajaran siswa dapat menggunakan gadget? Pertanyaan yang kedua, bagaimana kreativitas siswa ketika menggunakan gadget dalam pembelajaran? Lalu yang menjadi tindakan saya untuk pertanyaan nomor 1, apakah yang akan terjadi jika dalam pembelajaran siswa dapat menggunakan gadget? Yang pertama itu memberikan petunjuk kepada siswa tentang penggunaan gadget. Lalu yang kedua, kita bisa melihat bahwa dengan menggunakan gadget, siswa itu akan mandiri di dalam menggali informasi yang dibutuhkan. Karena di dalam gadget itu semua ada ya Bapak Ibu ya. Jadi siswa merasa asik sendiri dia di dalam mencari informasi, tentunya dengan pendampingan oleh guru yang bersangkutan. Lalu apa yang terjadi jika siswa menggunakan gadget? Sudah pasti pembelajaran tersebut akan menyenangkan karena dapat merangsang minat belajar siswa. Karena dengan menggunakan gadget, maka kita akan metode pembelajaran kita itu menggunakan audio visual. Dan siswa akan lebih kreatif karena menggunakan audiovisual dalam pembelajaran. Dan ini sudah saya terapkan di dalam pembelajaran mapel PPKN. Selain siswa yang kreatif, kita juga sebagai guru bisa berinovasi dalam mengajar. Jadi ini untuk menghindari pembelajaran yang membosankan. Selanjutnya, tahap yang selanjutnya, jabarkan rencana. Di sini pada tahap ini, pertanyaan dapat membantu mengidentifikasi tindakan-tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Bisa Bapak Ibu lihat di slide saya, ada 2 pertanyaan. Apa tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterampilan siswa menggunakan gadget dalam pembelajaran? Dan pertanyaan kedua, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penggunaan gadget? Di sini dalam tindakan atau daftar penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan di tahapan jabarkan rencana, yang pertama itu tentunya kita harus menerapkan literasi digital. Kita tahu bahwa literasi itu sangat perlu Bapak Ibu untuk meningkatkan pengetahuan kita dan wawasan kita. Dan yang kedua, guru memberikan penjelasan atau petunjuk kepada siswa tentang penggunaan aplikasi. Ini misalnya berapa menit waktu yang dibutuhkan siswa untuk mencari informasi di dalam gadget. Jadi supaya ada batasan waktu maksudnya di sana. Yang ketiga, membuat aturan-aturan penggunaan gadget dalam kelas dan pembelajaran. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menguji coba. Selanjutnya, membiasakan siswa menggunakan gadget dalam pembelajaran. Jadi diharapkan di sini bahwa gadget itu atau handphone itu
kita biasakanlah siswa untuk menggunakannya supaya apa? Supaya dengan handphone yang mereka pakai, mereka bisa menggali informasi-informasi khususnya yang berkaitan dengan materi-materi dalam pembelajaran. Selain itu juga Bapak Ibu, kita juga harus menerapkan dan memperkenalkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya di dalam mereka mengakses informasi, kita ingatkanlah supaya hal-hal yang tidak layak ditonton atau diperdengarkan itu supaya mereka menghindari, supaya selain mereka kreatif, mereka juga memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai guru juga kita harus melakukan pengawasan dan pembimbingan untuk melihat sampai sejauh mana kinerja atau peran siswa di dalam menggunakan gadget. Dan yang selanjutnya, tindakan yang terakhir itu adalah tentunya berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah. Ya. Izin Bu Berlian, sudah habis waktu kita 15 menit. Ya. Atau masih ada yang mau ditambah, Bu? Iya, yang terakhir Pak. Terakhir ini adalah langkah yang terakhir adalah atur eksekusi. Di sini tahap ini menentukan siapa yang berperan dalam mengambil keputusan. Tentunya di sini yang pertama itu adalah guru-guru ya. Guru-guru supaya berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, lalu tetap konsisten di dalam menjalankan ketentuan dan juga mengukur tingkat kepuasan siswa dengan membuat angket. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Berlian yang sudah memaparkan kita mengenai materi budaya positif di sekolah. Yang terakhir narasumber kita yaitu Ibu Titis Cahyaningsih. Maaf tadi saya bilang Ibu Berlian membahas tentang budaya positif di sekolah. Ini sesungguhnya Ibu Titis Cahyaningsih lah yang memaparkan budaya positif di sekolah. Kalau Ibu Berlian tadi visi guru penggerak. Izin Bu Titis Cahyaningsih, kami persilahkan untuk memaparkan budaya positif di sekolah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon untuk izin share screen dulu ya Bu ya. Baik Bu, silakan Bu. Apakah sudah tampil Bu? Sudah Bu, sudah Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Pada aksi nyata kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif di modul 1.4. Topik yang akan dibahas pada budaya positif, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, 5 posisi kontrol. Dan yang keempat adalah segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila.
yang isinya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Materi yang kedua yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah rasa respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun mereka tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kesenangan. Yang keempat, penguasaan. Yang kelima adalah kebebasan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis, kebutuhan rasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa diterima oleh kelompok atau komunitasnya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita bergabung. Oleh karena itu, guru harus dapat menerima murid apa adanya. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau membuat pilihan. Murid harus diberi kebebasan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau. Kebebasan berarti kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, dan memberi kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan akan kesenangan. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaiannya dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Materi yang ketiga yaitu 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol sebagai guru, yaitu posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau atau monitor, dan posisi manajer. Untuk memahami tentang 5 posisi kontrol, perhatikan video berikut. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. 5. Tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi, posisi yang ideal yang ingin dituju setiap pendidik adalah posisi manajer. Apakah waktunya masih, Bu? Izin Bu, sudah lewat Bu, tapi ya mungkin 1 menit 2 menit ya. Jika Kalau waktunya sudah habis, untuk materi kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Ibu Titis Cahyningsih yang sudah memaparkan budaya positif di sekolah. Baiklah, sekarang sudah tiba saatnya kita kepada ruang diskusi ya, yang kami berikan kepada 2 orang peserta yang ingin bertanya. Kami persilakan raise hand. Boleh raise. Ya, mungkin kami berikan dulu kesempatan kepada Bapak Hendra Puswanto, apa hal yang ingin Bapak pertanyakan mengenai atau langsung menuju kepada narasumber. Terima kasih Bu. Mungkin pertanyaan saya secara umum Bu, mengenai guru penggerak ya Bu. Ya Pak. Jadi mungkin di sini dampak apa yang sudah dapat dirasakan selama kegiatan guru penggerak ini Bu? Mungkin lebih pertanyaan saya lebih ke ranah situ. Dampak perubahan apa yang sudah dapat dirasakan gitu. Baik Pak, Hendra Puswanto, ya
Mungkin satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta yang lain. Kami persilahkan. Iya, Bapak Perdana Asrianta. Silakan Bapak Perdana. Oke, baik. Terima kasih Bu Mundis sebagai moderatornya. Saya juga mau bertanya ya terkait masalah tadi, yaitu saya lihat masalah tentang Pak Ki Hajar Dewantara ya. Jadi mungkin saya mau bertanya aja tentang kodrat alam dan kodrat zaman terkait masalah dalam filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Mungkin itu saja Bu Mundis. Terima kasih. Izin Pak Perdana, kodrat apa tadi Pak? Ulang Pak, maaf Pak. Kodrat alam dan kodrat zaman dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik. Baiklah kepada Bapak Ibu narasumber. Ya, terima kasih Pak Perdana. Baiklah kepada Bapak Ibu narasumber yang mungkin akan silakan Ibu Berliana. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih buat Pak Hendra untuk pertanyaan pertama. Dampak ya, dampak setelah kami secara khusus guru-guru penggerak mempelajari tentang konsep filosofi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Secara pribadi saya sendiri setelah mempelajari tentang filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan, yang kaitannya dengan dunia pendidikan, saya bisa merefleksi diri sendiri bahwa apa yang selama ini saya lakukan sebagai guru ternyata banyak yang perlu diperbaiki, Pak. Yang perlu diperbaiki, khususnya di dalam menuntun dan mengarahkan siswa, ya seperti teman-teman tadi yang sudah men-share materinya secara khusus posisi kontrol sebagai guru ada 5 tadi, itu tidak munafik ya. Kalau secara faktanya, ya memang kebanyakan saya secara sebagai guru, itu kebanyakan di posisi yang 4 tadi, penghukum, pemantau gitu ya Pak ya. Jadi ya dengan mempelajari, dengan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana menuntun siswa menurut kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman, berarti saya sebagai guru ya harus memperbaiki diri saya sendiri dulu. Yang pertama, saya harus punya konsep bagaimana guru yang benar, yang sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi dampaknya itu terhadap yang pertama itu terhadap diri saya sendiri dulu, saya harus mengubah konsep saya dulu secara pribadi, guru itu ya harus yang bagaimana seperti itu. Dan dengan konsep saya berubah, ya lambat laun lah tentunya nih Pak Hendra ya, karena tidak bisa secara langsung. Ya yang pertama itu ya saya juga harus belajar juga menerapkan sedikit demi sedikit apa yang saya pahami, apa yang saya dapatkan di lingkungan sekolah saya, secara khusus saya sendirilah dulu untuk boleh berubah. Itu yang bisa saya bagikan, nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Demikian Pak Hendra dan Bapak Ibu guru hebat, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik Bu Berlian, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Puswanto. Apakah Pak Puswanto sudah mendengarkan tadi ya Pak? Iya Pak. Ya, baiklah kami berikan kesempatan kepada Bapak Syafnil Nasution. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan ini yang terkadang mungkin bagi kita, kalau kita melakukan sesuatu, apa kira-kira yang bisa kita ambil manfaatnya? Itu adalah suatu pertanyaan yang sangat luar biasa dari Pak Hendra tadi. Ya, di sini Pak Hendra mengatakan perubahan yang telah dirasakan kan begitu. Jadi kalau bagi diri saya sendiri, itu yang pertama adalah masalah mindset, cara berpikir yang sudah mulai berubah. Sebab kita selama ini, terus terang aja, ya tadi di awal di waktu presentasi saya sampaikan, saya seorang guru SMK
yang identik mungkin dengan kata-kata kekerasan. Artinya menghukum siswa tadi dalam arti kata kita menyampaikan sama anak-anak, baik itu tutur, bahasa kita sama anak-anak, ya artinya kalau nggak dipegang dulu apa senjata Bapak untuk mengamankan anak, gampang katanya, ambil bambu katanya. Jadi inilah yang mungkin paradigma yang selama kita. Ternyata paradigma kita itu salah. Ya, maka di sini ada namanya segitiga restitusi untuk meyakinkan diri siswa kita itu sendiri. Artinya begini, apabila kita sebagai seorang guru, janganlah kita berpihak sebagai penghukum, tetapi jadilah kita sebagai seorang manajer. Artinya menyadarkan kepada diri siswa tadi. Contoh, pada siswa tadi kan di akhir tadi Ibu Titis tadi sudah memberikan semacam video. Dari video itu nampak artinya bagaimana kita menciptakan suasana di dalam kelas kita itu siswa tadi jangan menjadi pendendam dia. Nah, inilah yang paling kali. Kalau penghukum pada saat itu dia akan mengikut, tetapi setelah kita melaksanakannya dengan cara mempergunakan segitiga restitusi tadi, yaitu digali, dinetralkan, ditanya apa maunya, kemudian hasilnya nanti adalah siswa tadi akan menyadari dan itu akan kekal. Jadi kalau dia menghukum itu dia hanya sesaat. Kemudian masalah kodrat zaman dan kodrat alam tadi adalah kita tidak bisa memaksakan pola pikir pembelajaran kita sewaktu kita masa kecil. Jadi kita memberikan kepada siswa kita begini, ada suatu filosofi atau suatu cerita, dan ini pun juga saya rasakan. Yang pertama saya rasakan begini, ada permasalahan terhadap anak didik kita, kemudian kita menyampaikan sama anak kita, nak, rajinlah kamu belajar. Bapak dulu waktu kecil dulu jalan kaki ke sekolah, kemudian uang jajannya segini. Pola zaman itu tidak boleh kita sampaikan kepada anak kita. Otomatis anak kita akan menjawab dengan secara lantang. Kalau Bapak berkata dulu Bapak jalan kaki, kemudian Bapak jauh apa sekolah, itu kan waktu itu orang tua Bapak sebagai seorang apa? Bapak mungkin orang tua Bapak seorang petani katanya. Tapi kalau pada saat sekarang ini saya berkata, orang tua saya siapa? Bapak saya seorang guru, ibu saya seorang guru. Jadi atau seorang orang yang berpendidikan. Nggak mungkin seperti itu. Jadi itulah yang dikatakan dengan kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Pembelajaran yang kita lakukan sama anak sesuaikanlah dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada saat sekarang ini. Jangan mundur ke belakang, tapi baiklah anak-anak tadi maju ke depan. Itu mungkin tambahan sedikit dari dari Pak Hendra tadi. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain akan bisa menambahkan. Ya, mungkin itu aja dulu, Bu. Kembalikan kepada Ibu Desi. Baik, Bapak Syahnul Nasution. Ya, ini ada Ibu Rini. Mungkin Ibu Rini bisa memberikan juga jawaban kepada pertanyaan dari peserta kita. Silakan Ibu Rini Andriani, kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih Bu Desi. Tadi Bu Berlian dan Pak Sapnil sudah menjawab 2 pertanyaan sekaligus dari Pak Hendra dan Pak Dana. Di sini saya sifatnya hanya menambahkan saja dari jawaban-jawaban sahabat saya. Jadi begini, Bapak Ibu guru hebat di room virtual ini, coba bisa kita praktekkan bersama-sama ya. Kalau dulu kita misalnya ini kita sebagai wali kelas lah ya, kita cerita wali kelas dulu ya, guru merangkap wali kelas. Kalau dulu di wali kelas kita selalu membuat peraturan ya, kita yang menegaskan ke anak-anak, kita punya peraturan kelas ya. Tidak boleh ribut, datang tidak boleh terlambat. Tetapi di sini konsepnya kita yang membuat peraturan itu, kitanya sendiri sebagai guru. Nah, Bu Desi, Pak Hendra, Pak Dana ya, atau Bu Miranda atau Bu Tiar, coba dibuat, sama-sama membuat kesepakatan, ajak muridnya ya, ajak muridnya. Yuk kita membuat kesepakatan bersama ya, komitmen bersama. Kira-kira kelas ini mau dibawa kemana supaya enak, adem, nyaman. Ayo kita sama-sama buat kesepakatan. Kasih stick note yang warna-warna itu kan. Silakan. Baru titik soal itu. Tidak boleh ribut. Ya, tidak boleh minjem paket gitu ya misalnya ya. Jaga kebersihan, tidak boleh terlambat. Nah, kita pilih. Tetapi dengan memilih jawaban dari kesepakatan bersama, bukan kitanya. Kalau dulu kan guru kita egois. Kita membuat ini. Kita tidak bertanya apakah itu anak mau atau tidak. Nah, di sini kita mengajarkan anak untuk berpikir kritis juga ya. Ayo kita sama-sama membuat komitmen, ayo kita sama-sama membuat kesepakatan. Nah, itulah namanya keyakinan kelas. Jadi, kalau dulu peraturan kelas, sekarang konsepnya keyakinan kelas. Nah, itulah pelajaran yang kami terima di guru penggerak ini.
Tanya Bu Titis, tanya Bu Berlian, tanya Pak Sambil. Dulu kami yang membuat peraturan. Nah, sekarang ternyata salah. Peraturan itu diganti dengan keyakinan kelas. Makanya tulisan-tulisan di kertas itu yang berwarna-warna itu tulisan anak-anak yang kita rangkum, yang sifatnya kita sebagai guru menuntut, oh ini layak kita tempel, ini layak kita tempel. Nah, setelah kita buat kesepakatan bersama, anak-anak sudah tanda tangan bersama. Artinya itu keyakinan mereka gitu. Ketika anak-anak membuat kesalahan, misalnya membuang sampah sembarangan, kita ajak ngobrol. Tapi udah membuat keyakinan kelas, di situ udah ada tulisannya, jangan membuang sampah. Kenapa kamu lakukan? Nah, anak-anak kan sadar sendiri. Oh iya ya Bu, iya ya Bu. Saya rasa itu aja Bu Desi ya. Tambahan dari teman-teman dari Pak Samil dan Bu Berlian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Salam sehat dan salam bahagia Ibu. Terima kasih Bu Rini yang sudah menambahkan jawaban kepada pertanyaan dari Bapak Hendra Puswanto dan juga Bapak Perdana Asrianta Sembiring. Ya, sekian mungkin di ruang diskusi kita pada hari ini. Maka dengan demikian berakhir sudah presentasi pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah yang kita laksanakan pada hari ini. Sebelum kita menutup pengimbasan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber dan juga Bapak Ibu seluruh peserta yang sudah ikut hadir dalam pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah secara virtual pada malam hari ini. Sebelum saya menutup, mungkin saya memberikan sedikit pantun kepada kita semua. Yang pertama, ada virus muncul di Wuhan. Jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Ya, yang kedua, siang-siang ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Selamat malam Bapak Ibu.